Jadi kasus-kasus yang diungkap oleh Kejaksaan Agung bukan kaleng-kaleng ya. Kerugian negara itu mencapai ratusan triliun. Apalagi pastinya tekanan-tekanan pasti sangat luar biasa lah terkait apa yang dicapai oleh Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Pasti tekanan-tekanan itu wah sangat banyak sekali. Di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi, saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Waduh, ini ada pemberitaan apa lagi ya? Dan ini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Kalau misalkan pemberitaan ini benar, tetapi sampai saat ini pun juga belum ada setidaknya konfirmasi dari pihak terkait kebenaran berita tersebut. ST Burhanuddin pamitan. Nah, pamitan. Padahal kasus-kasus besar yang ada di pundak kejaksaan itu sangat banyak sekali dan melibatkan tokoh-tokoh besar. Bahkan penanganan kasusnya itu juga kerugian negara tidak kaleng-kaleng, yaitu mencapai puluhan atau bahkan ratusan triliun, yaitu saat ini di tangan kejaksaan. Ya, menurut saya sangat wajar sekali lah kalau ada isu inilah, isu itulah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau ST Burhanuddin misalkan berpamitan, kira-kira siapa penggantinya? Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh ST Burhanuddin sangat keren sekali, mulai mengungkap PT Duta Palma, Jiwasraya, Pertamina. Dan pada saat lalu ST Burhanuddin juga mengungkapkan kasus yang sangat sulit dan yang paling menantang adalah dari Pertamina. Pada saat lalu bahkan konon katanya merugikan negara hampir 1.000 triliun. Dan pastinya itu juga melibatkan orang-orang besar dan mempunyai backing yang kuat. Nah, apakah ini termasuk serangan ya? Setidaknya ST Burhanuddin memang diinginkan untuk mundur dan berpamitan. Kita tidak tahu ya. Yang jelas ini dari Said Didu, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, kami menunggu langkah nyata pemberantasan korupsi dan penertiban tambang. Jaksa Agung ST Burhanuddin diganti, sudah pamitan di internal Kejagung. Nah, ini memang tanda tanya semua. Apakah ini benar-benar ST Burhanuddin berpamitan dan akan diganti? Menurut saya tidak mungkin ST Burhanuddin diganti karena sudah menunjukkan setidaknya ketegasan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Nah, jadi penasaran saya ya. Kalau kita lihat pemberitaan dari Fusilat News ya, di balik rumor pergantian Jaksa Agung pamitan. Pada Sabtu pagi 17 Mei, udara di lingkungan Kejaksaan Agung terkesan lebih berat dari biasanya. Di lorong-lorong bisu, kabar berembus pelan. ST Burhanuddin, Jaksa Agung era Presiden Jokowi yang dilanjutkan masa bakti di awal pemerintahan Prabowo Subianto, dikabarkan telah berpamitan. Surat keputusan, kata sumber dalam istana, sudah di meja Menteri Sekretaris Negara. Wow, apakah benar ya? Menurut saya ST Burhanuddin sangat bernyali sekali ya untuk memberantas kasus-kasus yang besar ya, dan bahkan melibatkan berbagai tokoh-tokoh besar dan bahkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Menurut saya kalau belum ada setidaknya pengganti ST Burhanuddin, menurut saya ST Burhanuddin itu paling baik sampai saat ini ya. Tak ada upacara, tak ada keterangan resmi, tapi aroma perubahan itu nyata. Dan seperti banyak hal di Republik ini, isu bergantian pejabat negara selalu lebih dahulu muncul dari lorong-lorong belakang kekuasaan, sebelumnya akhirnya dikonfirmasi atau dibantah secara terbuka. Burhanuddin bukan sosok sembarangan. Diangkat oleh Presiden Jokowi pada 2019, mantan jaksa muda perdata dan tata usaha negara itu dikenal loyal, tenang, dan tak banyak membuat riak. Di bawah kepemimpinannya,
Kejaksaan gencar memberantas korupsi besar, dari kasus Jiwasraya, Asabri, hingga korupsi BTS Kementerian Kominfo. Namun di balik sorotan itu, ada juga yang pertanyakan independensi kejaksaan, terutama ketika lembaga ini terlihat ramah pada kasus-kasus politik yang melibatkan lingkaran kekuasaan. Rumor bergantian, Burhanuddin mencuat di tengah polemik lebih besar perlibatan TNI dalam pengamanan kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan pasukan menjaga institusi hukum ini, memicu keheranan banyak kalangan. Sejak kapan lembaga penegak hukum sipil dijaga oleh militer? Apa yang tengah dijaga dan dari siapa? Kejanggalan itu membuat publik bertanya-tanya, apakah ada ancaman serius terhadap jaksa? Ataukah justru ini sinyal bahwa ada konflik internal di tubuh penegakan hukum yang butuh tameng politik? Ya, ini juga menjadi pertanyaan ya. Pada saat lalu bahkan Pak Mahfud MD juga berkomentar ya terkait tiba-tiba TNI akan menjaga di Kejati, di Kejari, dan lain sebagainya. Itu juga menimbulkan pertanyaan publik ya, kenapa baru saat ini hal semua itu terjadi ya? Biasanya kan tidak, hanya cukup dari Polri saja, tapi kenapa TNI dikerahkan, apalagi pada saat lalu juga ada perubahan perundang-undangan RUU TNI. Nah, ini juga ada apa ya? Kalau misalkan ini benar, wah pastinya banyak yang kehilangan ya sosok Kejagung ST Burhanuddin yang tidak kenal takut, tegas, dan bahkan juga kerjanya sangat senyap sekali. Tetapi hasilnya sangat wow. Seperti apa? Seperti kasus Pertamina. Itu bahkan kasus Pertamina itu bahkan juga cara kerja sangat senyap sekali dan tiba-tiba langsung menangkap beberapa orang terkait kerugian negara yang sangat fantastis ya. Beredar pula informasi bahwa pengganti Burhanuddin adalah sosok jaksa senior yang sudah lama malang melintang di dunia kejaksaan. Pernah menjabat sebagai Kejati di DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, serta menduduki posisi staf ahli Jaksa Agung bidang kerja sama internasional. Figur teknokrat yang dikenal bersih tapi belum tentu punya kekuatan politik cukup untuk mengawal independensi kejaksaan di era yang kian transaksional ini. Ya, semoga saja lah, saya juga berharap sih misalkan benar Pak ST Burhanuddin ini mundur, sudah berpamitan konon katanya, ya semoga saja penggantinya itu lebih baik lagi, lebih berani lagi, lebih nekat lagi, lebih bersih. Menurut saya itu yang kita inginkan ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari sini, apakah banyak yang setuju? Ya, apalagi pastinya tekanan-tekanan pasti sangat luar biasa lah terkait apa yang dicapai oleh Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Pasti tekanan-tekanan itu, wah, sangat banyak sekali. Di sini dari Nasi Aking, kenapa nggak Kapolri dan Ketua KPK dulu yang pamitan? Ya, semua berharapnya sih seperti itu, Ketua KPK, Kapolri, tapi ya seperti ini lah. Semoga Presiden Prabowo bisa ambil alih tambang-tambang nikel yang jelas merugikan negara. 25 tahun bebas pajak, pasti mereka keruk lebih cepat biar cepat habis. Semoga Prabowo tak punya kepentingan dan punya keberanian untuk itu. Sebaiknya Aguan jadi Jaksa Agung, Budi Ari jadi calon penggantinya bagaimana? Satu paket Kapolri, KPK, Panglima. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa wujudkan, tapi kelihatannya sangat sulit. Langkah positif supaya si kumis punya banyak waktu ngurusin. Wah, apa sih ini sudah dipastikan hoax pada saat lalu ya. Nah, terkait penanganan kasus-kasus besar ya. Kalau kita lihat di sini ada kasus Jiwasraya. Wah, konon katanya yang dirugikan sangat banyak sekali, 16 triliun. Kasus impor tekstil bahkan 1,6 triliun. Kasus PT Duta Palma, wow, kerugian mencapai 78 triliun. Bahkan dari sini juga ada korporasi PT Duta Palma. Di sini ada kasus korupsi minyak goreng, korupsi timah 300 triliun, masih banyak lagi. Jadi kasus-kasus yang diungkap oleh Kejaksaan Agung bukan kaleng-kaleng ya. Kerugian negara itu mencapai ratusan triliun. Ya, kalau saya berharap sih ST Burhanuddin kalau bisa ya tetap menjadi Jaksa Agung lah, karena di bawah kepemimpinannya sudah terbukti ya kasus-kasus besar mulai terungkap satu persatu. Kalau misalkan diganti ya semoga saja penggantinya juga lebih tegas, lebih berani, dan lebih bersih.